Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari Pertukaran Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam video kali ini saya akan membuat tugas UAS LDTM, yaitu Literasi Data dan Teknologi Manusia. Nah, dalam video kali ini, dalam pembuatan tugas akhir ini, saya dibantu oleh rekan saya, yaitu Aku Kanabila Intan Kamila dari Pertukaran Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta semester 5. Baik, terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Sama-sama. Baik, sebelumnya Kak Nabila Intan ini dipanggilnya Nabila, Intan, atau Jamila nih, namanya banyak banget. Dipanggilnya bisa Nabila atau Intan, tapi seringnya dipanggil Intan sih. Oh iya, aku panggilnya Intan aja ya, karena Iya. kan kita seumuran Iya, juga boleh. sekelas. Nah, kan kita kan udah belajar tentang LDTM ya singkatannya. Iya. Nah, itu apa sih maksudnya kakak ikut pertukaran mahasiswa ini dari bulan apa ya Kak ya? Oh, dari ini kan ada satu semester, jadi dimulai dari bulan September sampai di akhir ini bulan Januari. Oh, berarti kita satu semester aja kan ya, habis Iya. ini kita udah kelar gitu di Magelangnya. Iya, selesai. Oke, nah terus alasan Kak Intan ini ikut pertukaran mahasiswa itu apa sih Kak? Ya, karena sih aku juga pengen coba-coba nih, kayak nggak terpaut di UMJ aja nih, jadi pengen tahu antara kampus aku dengan kampus lainnya itu bagaimana, kondisi lingkungannya bagaimana, dan teman-temannya bagaimana, dan gimana cara dosen-dosennya itu mengajar, apakah sama atau tidak seperti di UMJ atau lebih kreatif apa gimana. Tapi yang aku lihat sih ini lebih seru, dosen-dosennya lebih aktif, teman-temannya juga seru-seru banget, kayak lebih sering ngobrol gitu. Jadi juga di mata kuliahnya juga beda ya kayak di UMJ sama di Magelang. Nah, walaupun sama-sama Muhammadiyah tapi kayaknya seru, apalagi mata kuliah ini ya kayak Iya. literasi data dan teknologi manusia. Terus kenapa sih Kak ada nggak sih Kak kesan dan pesannya Kakak Intan untuk untuk perkuliahan ini, mata kuliah ini? Kalau kesan dan pesannya sih banyak sekali ya, karena kan sebelumnya aku juga nggak pernah belajar ini LDTM. Aku nggak tahu nih apa itu literasi data dan teknologi itu seperti apa, dan setelah aku mempelajari ternyata banyak sekali nih aplikasi-aplikasi dalam data itu, dan yang dibuat untuk guru banyak sekali, kayak aplikasi dalam pembelajaran, aplikasi bermain sambil belajar itu banyak sekali, dan literasi membaca di dalam sosial media itu banyak sekali. Dan karena LDTM ini aku jadi tahu mengenai teknologi dan literasi data itu. Oke, kita kan udah belajar tentang LDTM ini sendiri ya kayak di Magelang dengan dosen Pak Ari kan. Nah, sharing aja nih Kak, kita apa sih yang kayak definisi dari literasi data teknologi dan manusia itu tersebut? Kalau menurut aku sih, kalau literasi itu kan adalah kemampuan membaca. Kalau data itu kan sebuah sebuah data dalam bentuk digital ya, teknologi. Dan teknologi itu kan adalah alatnya, dan manusia itu adalah perannya. Jadi bagaimana nih cara manusia untuk mendapatkan informasi melalui digitalisasi seperti itu. Jadi digital itu jadi kita bisa mengakses data itu tersebut di mana dan kapan aja ya Kak ya? Iya, bisa sekali. Nah, terus penting gak sih buat sebagai kita calon guru nih buat memiliki 3 kemampuan literasi tersebut? Oh, itu sangat penting sekali, karena kan kita sebagai calon pendidik, kita juga dituntut untuk mempelajari teknologi. Nah, kalau menurut aku sih kan banyak sekali nih guru-guru yang masih rada-rada gaptek dan belum memahami nih teknologi ini di zaman sekarang. Perlu adanya pelatihan, dan bisa menggunakan media sosial mereka seperti dari webinar, banyak sekali kan webinar dalam menggunakan sosial media. Nah, itu juga akan menjadi manfaat sendiri buat sosial media kita, dan kita juga harus memberitahu kepada siswa bahwa penting sekali teknologi, karena mereka akan mengetahui teknologi tersebut, dan mereka akan menggunakan teknologi tersebut sampai ke depannya. Jadi teknologi tidak akan habis dan akan terus berkembang. Oke, jadi penting banget gitu ya buat kita ya, karena kan kita juga sebagai mahasiswa juga harus nggak kalah cepetnya nih sama perkembangan dari teknologi kan, kita harus seimbangin. Terus lanjut nih Kak, kalau dari segi dampak negatif dan
positifnya nih. Ada nggak sih, kalau teknologi pasti ada kan ya dampak negatif dan dampak positifnya kan. Iya. Nah, menurut Kaitan sendiri itu dampak positif dan negatifnya itu apa sih dari teknologi? Kalau dampak positifnya itu guru jadi bisa lebih mengupgrade nih antara pembelajaran yang terlihat monoton dan menjadi pembelajaran yang yang lebih menyenangkan atau Lebih lebih kreatif ya. lebih kreatif, dan siswa kan akan merasa nyaman dengan pembelajaran tersebut. Nggak bosen jadi ya Nggak bosan, siswanya. tidak monoton gitu. Kalau itu dampak positif, cuman dampak negatifnya ini yang lebih sulit karena banyak sekali konten-konten negatif yang terdapat di sosial media. Nah, kita juga sebagai calon guru juga harus memilah-milah nih informasi yang diberikan kepada siswa agar konten-konten tersebut tidak terpengaruh oleh siswa gitu. Bukan hanya guru saja sih yang membimbing siswa, tapi orang tua di rumah juga perlu melakukan cross check ya, bimbingan. Nah kan ada tuh Google sekarang yang bisa orang tua bisa mengecek si anak ini membuka website apa saja, jadi kayak disangkut pautkan gitu melalui Google, itu bisa sekali gitu. Oke, jadi terus juga ada dampak negatifnya ini kali ya, game online. Oh iya, game online. Mereka jadi kayak kecanduan, terus apalagi sekarang lagi pandemi kan, apa-apa online kayak ngegampangin gitu kan. Mereka juga lebih asik bermain dibanding belajar. Kayak udahlah, misalkan deadline-nya dia bisa mencari jawabannya di Google, di Brandly, jadi kayak ngegampangin gitu apa-apa online, apa-apa HP. Lanjut nih Kak, pertanyaan selanjutnya, sekarang kan lagi pandemi nih, apa-apa online. Nah, menurut Kaitan sendiri itu bagaimana sih pendapat kakak tentang pembelajaran online ini? Kalau menurut aku sih bagus sekali, karena dengan pembelajaran online ini jadi semakin berkembang dan teknologi menjadi lebih bermanfaat. Tapi kendalanya itu banyak sekali nih siswa yang kayak males ngerjain tugas, kayak tugasnya banyak banget nih, mendingan sekolah offline dibanding online. Padahal kan walaupun offline juga belum tentu baik untuk kesehatan mereka, karena pandemi ini masih terus terjadi gitu. Dan kita juga nggak tahu ya kapan ini kita online. juga nggak tahu sampai kapan. Dan kalau menurut aku sih persiapan guru harus lebih matang dengan adanya pembelajaran dari ini secara online ini. Dengan walaupun bertatap muka juga, guru juga harus lebih mempersiapkan apa aja media yang akan digunakan, penugasannya seperti apa gitu, dan mengkreasikan itu semua sih, lebih ke berinovatif si gurunya ini gitu. Oke, baik. Jadi pasti ada dong yang kayak ini ya, apa sih kurang dan kelebihannya dari pembelajaran online ini kan, betul tadi sekali. Tapi kayaknya anak-anak udah lebih ke online nggak sih, kayak udah nyaman gitu loh. Udah nyaman, cuman nyaman sih, cuman itu kan juga nggak bagus kan untuk mereka, karena mereka harus berhadapan dengan laptop atau layar HP, itu juga nggak bagus. Dan kita juga nggak bisa pungkiri nih orang tua yang mana nih yang bakal memperhatikan anaknya. Kan ada beberapa orang tua yang sibuk, dan kita juga sebagai guru tidak bisa mengontrol anak satu-satu, itu juga sulit sekali. Jadi perlu adanya dampingan orang tua juga dengan adanya pembelajaran online ini. Jadi pembelajaran itu harus ada dua orang tua ya, baik pun guru atau enggak orang tua. Sebenarnya sih kalau offline juga sama aja sih, ada offline. Cuman kalau kita lagi pembelajaran kan suka ada anak-anak yang nggak tahu cara pemakaian Zoom gimana, betul sekali. Cara pemakaian Jimit gimana, ini ngerjain tugasnya di Quizzes gimana. Jadi guru dan orang tua itu memang harus bekerja sama dengan baik, dan orang tua itu juga harus mengerti lah akan teknologi, karena ia akan mengajarkan anaknya teknologi tersebut ke depannya. Bukan hanya guru saja yang membimbing siswa menggunakan teknologi gitu.